Bagas, Mbak yang salah oke. Kamu gak salah apa-apa ucapku menenangkan Bagas. Bagas harus tanggung jawab Mbak. Tapi Bagas gak mau nikah muda. Hua, Bagas masih menangis. Aku menutup wajah dengan tangan. Aku merasa sangat bersalah memperkosa bocah polos seperti Bagas. Badan aja elemen tapi jiwa bebelak. Bagas dengerin Mbak, kamu gak salah. Mbak juga gak bakalan minta kamu bertanggung jawab atau nikahin Mbak, oke? Ucapku dengan penuh penekanan. Beneran Mbak? Tanya Bagas. Aku mengangguk mantap. Kita lupain kejadian tadi malam, dan rahasiain ini sampai kita mati, ucapku dengan nada serius. Bagas menganggukkan kepalanya. Lalu dia menyodorkan kelingkingnya padaku. Janji, tanyanya. Janji, ucapku sambil mengaitkan kelingking. Mbak mandi dulu, kamu bisa goreng telur, tanyaku. Aku bikinin nasi goreng ya, ucapnya. Aku mengangguk setuju dan pergi mandi. Setelah mandi aku membantu Bagas menyajikan nasi goreng di atas piring. Bagas berapa tahun sekarang? Tanyaku. Masih 17, tapi tahun ini 18, jawabnya sambil mengunyah nasi goreng. Oh, aku menganggukkan kepalaku. Ternyata dia seumur dengan adikku. Gas, maafin Mbak ya, lirihku, dan terima kasih, ucapku dalam hati. Bagas berhenti mengunyah, lalu menatap lekat mataku. Aku cuma gak ngerti. Aku yakin Mbak perempuan baik-baik, tapi kenapa Bagas tidak melanjutkan kalimatnya? Aku tidak mungkin menceritakan alasan sebenarnya pada Bagas. Kamu ganteng, bikin iman Mbak goyah, cicitku. Sumpah demi Tuhan, itu alasan paling absurd yang pernah terpikirkan olehku. Aku emang ganteng sih Mbak, tapi apa segitunya, alis Bagas berkerut. Setan lagi kebetulan lewat kali, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Aku cuma kecewa aja sih Mbak, tadi malam aku nyelamatin Mbak dari preman. Malah sekarang aku bertindak kayak preman, lirih Bagas. Aku yakin Bagas adalah anak yang baik. Aku jadi semakin merasa bersalah telah menyeret Bagas dalam masalahku. Bagas, makasih ya, dan maaf buat semuanya. Mbak tahu permintaan maaf aja gak cukup buat nebus kesalahan Mbak sama kamu, lirihku. Gak cuman Mbak yang salah, aku juga, cicit Bagas. Setelah selesai makan, Bagas pamit pulang, aku menjabat tangannya sebelum berpisah. Para tetangga heboh saat melihat Bagas keluar dari kontrakanku. Sebagian besar tetanggaku adalah rekan kerjaku di pabrik. Namun saat aku berkata laki-laki itu adalah Dipta, adikku, mereka bungkam dan tidak bertanya lebih lanjut. Untung saja Bagas pakai baju SMA dan helm, jadinya aman, batinku. Aku melepaskan spray yang terdapat noda darah untuk aku cuci. Terbesit rasa penyesalan dalam hatiku, karena sudah menyerahkan kehormatanku pada lelaki yang baru saja aku kenal. Aku dibesarkan oleh nenekku dengan aturan yang ketat. Tidak ada seks sebelum pernikahan. Itu adalah sebuah dosa besar. Selama berpacaran dengan Ditya pun kami tidak pernah melakukan kontak fisik. Aku hanya menggenggam tangannya saat menyeberang jalan. Selebihnya tidak ada. Ditya tidak pernah memeluk, mencium apalagi melakukan hal-hal tidak sopan lainnya. Itulah yang membuat aku semakin mengagumi Ditya. Dia sangat menghormatiku. Saat itu aku yakin kalau Ditya adalah sosok laki-laki yang baik. Dia pasti akan mengagungkan dan menghormati istrinya kelak. Padahal aku yakin dia melakukannya karena harus benar-benar menjagaku agar saat ditumbalkan nanti kondisiku memang suci dan murni yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun.
Aku memilih jalan ini karena terpaksa. Daripada mati menjadi tumbal keluarga wijaksana, lebih baik aku menodai kesucianku. Semoga Tuhan mengampuni dosaku, ucapku sambil mencuci sprei. Setelah mencuci sprei, aku baru ingat, hari ini adalah hari ulang tahun Tina. Buru-buru aku mengirim pesan padanya mengucapkan selamat ulang tahun dan permohonan maaf karena tidak memberikan pesta kejutan dan kado untuknya. Aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa untuk membalas mereka. Aku mengesampingkan luka di hatiku. Aku harus kuat agar bisa membalas dan menyaksikan hancurnya keluarga wijaksana dan sahabat laknatku itu. Beberapa saat kemudian, Tina menelponku, "Teman macam apa kamu?" Sampai lupa ultah sahabatnya sendiri, rajuk Tina. "Maaf Tina, semalam migrain aku kumat. Abis makan malam langsung minum obat ketiduran deh." Aku mengarang alasan untuk Tina. "Gimana sekarang migrainnya?" tanya Tina. "Udah enggak. Hari ini ada acara gak? Aku mau traktir kamu sebagai permintaan maaf," ucapku. "Maaf banget ta. Aku ada acara hari ini. Besok aja gimana?" tawarnya. "Oke boleh," ucapku. Setelah itu kami mengakhiri percakapan kami. "Pasti mau kencan sama si brengsek Ditya," cibirku. "Silahkan saja kalian kencan semau kalian. Sebentar lagi keluarga wijaksana akan kebakaran jenggot saat mengetahui telah kehilangan tumbalnya," kekehku. Aku pergi ke apartemen Tina, lalu menyimpan kamera di kamarnya. Aku harus membalas dendam pada mereka. Selama ini pasti mereka menertawakan kebodohan dan kepolosanku karena percaya bahwa Ditya mencintaiku sepenuh hati. Setelah memasang kamera di kamar Tina, aku pergi ke mall untuk membeli kado untuk Tina. Dengan malas aku memilih sebuah sepatu berhak tinggi untuk Tina. Sengaja aku mengocek saku agak dalam untuk hadiah ulang tahunnya kali ini. Anggap saja ini kado terakhir dariku. Aku dan Tina bersahabat dari kecil. Karena rumah kami berdekatan, orang tua kami juga berteman baik. Dulu orang tua Tina hanya pedagang baju keliling, lalu menjadi reseller dan akhirnya memiliki sebuah garmen. Jika saja orang tuaku masih hidup, mungkin juga akan sukses seperti mereka. Dari SD hingga SMA aku satu sekolah dengannya. Setelah lulus aku bekerja di pabrik cabang sebuah perusahaan furnitur di kotaku, sedangkan Tina lanjut berkuliah. Jarak antara tempat kerjaku dengan apartemen Tina tidaklah jauh, maka dari itu kami masih sering keluar dan nongkrong bersama. Sejak kapan Tina menjalin hubungan dengan Ditya di belakangku, lirihku. Tina selalu mendukung hubunganku dengan Ditya. Kadang kami jalan bertiga. Aku tidak pernah menaruh rasa curiga sedikit pun pada mereka. Aku sangat percaya Ditya adalah laki-laki yang setia sedangkan Tina adalah sahabat yang baik. Asteris keesokan harinya aku bertemu dengan Tina, Sinta dan Riri. Kami adalah teman satu SMA. "Selamat ulang tahun ya Beb," Riri cipika-cipiki dengan Tina sambil menyerahkan sebuah kado yang dibungkus kertas kado berwarna pink. "Ini dari kita berdua," ucap Sinta. "Makasih sayang." "Ih padahal gak usah repot-repot," kekeh Tina. "Hai girls," Citra heboh berteriak dan sedikit berlari ke arah kami. Citra adalah sepupu Tina. Usia kami terpaut 2 tahun, lebih tua Citra. Kak Citra, sapa kami. Gue boleh join kan? Bete gue di rumah," ucap Citra. Kami hanya mengangguk kompak. Sinta Riri, aku dan Citra bekerja di pabrik yang sama. Jujur saja aku tidak menyukai Citra. Mentang-mentang lulusan S1 dia merasa paling hebat, padahal pekerjaannya kacau balau. "Tina,
Ini buat kamu, ucapku sambil memberikan sepatu. Sengaja aku tidak membungkusnya biar semua orang dapat melihat merek sepatu yang aku berikan pada Tina. Wow, asli apa kau ini? Tanya Citra. Aku hanya tersenyum malas mendengar pertanyaan Citra. Ini, asli, lirih Tina. Wow, dapet duit dari mana lu? Gaji admin emang segede itu ya? Ucap Citra dengan nada merendahkan. Uang tabungan kamu semua dibeliin ini? Tanya Sinta. Ya ampun Lita, aku terharu banget. Makasih banyak loh ya, aku jadi gak enak nerimanya. Tina memeluk tubuhku. Sama-sama, ucapku datar. Lu gak nerima tawaran pindah ke pusat kanta? Rekomendasiin gue dong buat gantiin lu. Pinta Citra. Siapa bilang?